bulan Ramadan. Jadi pengajian ini jangan rame pas cuma bulan Ramadan. Bukan apa-apa Pak Ustadz, saya datang ke masjid soalnya katanya mau ada pembagian takjil. Wah, jangan. Ada pembagian takjil, nggak ada pembagian takjil, masjid ini harus selalu ramai. Ajak juga barangkali kita punya anak, ajak juga barangkali kita punya ponakan, punya menantu. Supaya apa? Supaya semuanya bersama-sama memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustad angel Pak Ustad isun dua anak lu kon salat angel golongan albeleru wanda blegu wal bengkengu Ustad. Ingatkan, kalau misalnya nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau ibadah, boleh silakan, nggak dapat dosa, tapi syaratnya 3. Jadi ada dalam Islam itu Pak Bu, orang nggak puasa, nggak sholat, nggak ibadah, nggak ngikutin syariat, tapi dia nggak dapat dosa. Kata Rasulullah, rufi'al qalam an thalathin. Penanya Allah itu diangkat atas 3 golongan manusia. Jadi ada golongan orang-orang yang sekalipun ia maksiat, yang sekalipun ia tidak taat, sekalipun ia tidak ibadah, sekalipun ia tidak sholat, sekalipun ia tidak puasa di bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah itu? Yang pertama, an-naim hatta yastaiqidho. Orang yang tidur sehingga ia bangun dari tidurnya. Jadi kalau misalnya ada orang tidur masuk waktu sholat, dia masih tidur sampai bablas sholat subuhnya sampai jam 8, dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Enggak dosa. Kenapa? Karena lagi tidur. Yang dosa itu dia sudah bangun dengar azan subuh, kemudian narik selimut maning, jejak bantal maning, turu maning. Bangun-bangun kesiangan, ini dosa. Tapi kalau misalnya ia tidur masuk waktu subuh, dia nggak kedengeran adzan subuh, sampai-sampai dia masuk jam 8 matahari sudah terang, baru bangun dia, nggak dosa. Yang penting ketika bangun langsung sholat. Karena dalam hadis yang diriwayatkan Sayyidatuna Aisyah, man nama indas sholati aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tidur kemudian masuk waktu sholat, maka hendaknya ia segera sholat manakala ia sadar belum sholat dan kemudian ia langsung menunaikannya. Jadi ketika kita bangun kawanan langsung wudhu langsung sholat. Jangan kawanan sholat subuh jam 7:30 beli langsung sholat, takone sega kuning. Mak sega kuning wis tuku durung. Anak kan sega makanan. Di wong yang jangan bangun tidur belum sholat langsung sholat. Jangan nyari wedang sega kuning sarapan, jangan. Santai we Pak Ustadz lo wis tanggung kawanan je. Tanggung kawan, jangan, langsung sholat. Langsung sholat. Jadi kalau misalnya an-naim hatta yastaiqidh, orang yang tertidur sehingga ia bangun dari tidurnya. Ada orang tidur pakai sarung nih. Ketika tidur di masjid, di musola, mohon maaf lahir batin, sarungnya ngablak, ngalur ngidul. Wah, ngalur ngidul wah. Kata temannya, dosa atau tidak? Dosa atau tidak yang tidurnya? Enggak dosa. Tapi auratnya katon Pak Ustadz. Iya, tapi enggak sengaja. Entene kang melek langsung ditutup, ajak malah dipoto digawe status WA. Inilah kepunyaan Pak Ketua DKM. Wah. Jangan. Kalau orang tidur, sekalipun ia tidak ibadah, sekalipun ia terbuka auratnya, ia tidak akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, yang pertama. Yang dosa itu kalau misalnya ia dalam keadaan tersadar, terbangun, tidak dalam keadaan tidur, ia meninggalkan sholat, ia bermaksiat, ia tidak menutup aurat dengan baik dan benar, maka ia akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini pun jadi pelajaran buat emak-emak, buat ibu-ibu yang di belakang. Coba dengarkan ibu-ibu yang di belakang, aja pada ngurusi takjil korma yang kau ada waktu tutup aurat dengan baik.
Pakai kerudung, pakai jilbab, jangan bukan hanya ketika mau ke pengajian. Pakai kerudung, pakai jilbab bukan hanya ketika bulan puasa, bukan hanya ketika mau sholat taraweh, bukan. Tapi kemanapun ketika kita keluar rumah yang di situ akan bertemu dengan orang-orang yang bukan mahram kita, tutup aurat dengan sebaik-baiknya. Tapi haredang Pak Ustadz, ongkop. Pilih mana, ongkop di dunia apa ongkop di akhirat nanti? Pilih mana, haredang di dunia apa haredang di akhirat? Masih mending kita ongkop di dunia, haredang di dunia, yang penting di akhirat kita dapat kenyamanan, kesejukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang enggak puasa, enggak ibadah, enggak sholat, tapi enggak mendapatkan dosa, as-sobi hatta yahtalima, anak kecil sehingga ia beranjak dewasa. Jadi kalau anak-anak kecil ini seumuran mereka ini golongan bocil, golongan master lato pletak, generasi lato. Saya khutbah Jumat di beberapa tempat di Cirebon, berisik nang bocah main lato. Saya khutbah di bawah jamaah banyak, di lantai 2-nya khusus untuk anak-anak. Pas keligannya lagi musim lato-lato, Pak. Saya ceramah serius, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pletak. Dalam hati mengkel temen gitu. Ngomong seia-iya beli krungu nang bocah main lato-lato. Saya sampaikan, BKM, urus itu anak-anak di atas, diem BKM, takut batal Jumatannya. Saya sampaikan nggak batal karena ini maslahat Jumat terkait dengan kebaikan ibadah sholat Jumat. Bereskan, nggak batal, bereskan. Suruh bubar anak-anak yang ada di atas, langsung dibubar. Gara-gara iwa kau usah ngepot. Beres, karena masalah Jumat. Kalau nggak masalah Jumat batal. Misal kita sholat di Jumatan, rumah kita buka warung dekat dengan masjid buat kita sholat Jumat tuh. Lagi kita dengarkan khutbah Jumat, ada orang mau beli es, mang, tuku es, mang. Ulah ngurunguakan Jumatannya khutbahnya bareng layani es, batal. Tinggalin temen Jumatan bareng layani es. Anak kecil, Pak, anak kecil, Bu, sekalipun dia tidak sholat pas waktunya sholat, sekalipun dia tidak puasa ketika waktunya puasa, dia tidak akan mendapatkan dosa. Kenapa? Karena masih kecil, belum balik, belum dewasa. Meskipun begitu, kita tetap membimbing dia, menasehati dia, mendidik dia agar senantiasa disiplin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, langsung beli jaga wis maghrib, wis peteng langit teh. Bokatan takjile rada anyep. Yang ketiga, orang yang nggak taat, orang nggak ibadah, nggak sholat, nggak puasa Ramadan, tapi dia tidak mendapat dosa dari Allah. Siapa itu? Al-majnun hatta yakifa. Orang yang gila sehingga ia waras dari gilanya. Jadi orang siapa, Pak? Orang siapa tadi? Orang gila ku apa, Pak Ustadz? Wong edian. Jadi barangkali nanti bapak-bapak, ibu-ibu tengah hari bulan puasa nih, siang-siang ke kota di lampu merah, ada orang gila lagi nyeruput teh manis, jangan kesirian. Enak temennya wong edan beli puasa, ya wong edan pengennya stroke edan. Kita bukan orang gila, kita bukan orang majnun. Kita adalah orang yang sehat akalnya, maka wajib bagi kita untuk melakukan ibadah puasa, untuk taat terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita nggak mau ibadah, nggak mau taat, tapi nggak dapat dosa dari Allah, silakan, tapi syaratnya edan dikit.
Enak sih wong edan sih bebas. Ya bebas, jangankan masalah ibadah, masalah Covid corona beli ditangkap ning Satpol PP. Ada tah orang gila ditangkap gara-gara beli nganggo masker. Langka. Mulane anak video Kang kudu nganggo masker, wong Kang waras. Oh berarti lamun wedus beli usah nganggo masker beli apa? Lamunan wong edan beli nganggo masker gak beli apa? Ya wis isu milih edan bae lamun kowe mau. Bebas, wong edan bebas. Jadi bukan hanya sultan yang bebas, wong edan bon enak beli. Wong edan ya enak.